Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu PowerPoint yang berjudul Franchise di Indonesia mengenai sejarah dan perkembangannya. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Mana? Aduh. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Yang pertama di sini ada latar belakang. Franchise atau waralaba merupakan usaha berupa pemasaran terhadap barang atau jasa yang dilakukan secara vertikal, yaitu pemberi waralaba bersedia memberikan sistem usaha waralabanya kepada penerima yang didasarkan atas perjanjian termasuk dengan perjanjian lisensi. Kata waralaba terdiri dari dua kata, yaitu kata wara dan laba. Arti dari kata wara yaitu istimewa dan arti dari kata laba yaitu keuntungan. Kata waralaba pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Manajemen atau yang bisa disingkat dengan LPPM sebagai padanan kata dari franchise. Di sini saya akan membacakan untuk identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengaturan sejarah hukum tentang franchise. Yang kedua, bagaimana praktek franchise di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana perkembangan franchise di Indonesia dalam sign dan sell on. Sejarah hukum tentang franchise di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Peraturan ini menetapkan definisi waralaba sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha. Definisi ini kemudian dikembangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 yang mengemukakan bahwa franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha sebelum diterbitkannya peraturan-peraturan ini. Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) didirikan pada 22 November 1991 dengan bantuan International Labour Organization. AFI berfokus pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas di Indonesia melalui pengembangan informasi dan inovasi teknologi usaha restoran. Pengembangan ini meliputi teknologi makanan, kemasan, peralatan masak, manajemen pelayanan, kesehatan, dan gizi pengawetan. Berdasarkan sejarah hukum tentang franchise di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hukum franchise di Indonesia telah berkembang sejak tahun 1990-an dengan diterbitkannya peraturan-peraturan yang mengatur definisi, tujuan, dan kewajiban dalam bisnis waralaba. Peraturan-peraturan ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, inovasi, teknologi, dan keuntungan bisnis yang diperoleh melalui sistem keterkaitan usaha vertikal. Bagaimana praktik franchise di Indonesia? Praktik franchise di Indonesia telah berkembang sejak tahun 1990-an dengan diterbitkannya peraturan-peraturan yang mengatur definisi, tujuan, dan kewajiban dalam bisnis waralaba. Bagaimana praktik franchise di Indonesia? Dalam praktik franchise di Indonesia, franchise dan franchisor harus sama-sama mendapatkan perlindungan hukum terkait merek yang berkaitan. Dengan tujuan, franchisor berwenang menetapkan syarat dan standarnya yang harus diikuti oleh franchisor yang apabila
Pihak franchise menilai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak franchise terhadap kewajibannya. Dan yang ketiga, praktik bisnis waralaba di Indonesia telah terjadi sebelum tahun 1995. Namun, istilah waralaba baru muncul pertama kali di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dalam pasal 27 huruf D yang menyatakan waralaba adalah salah satu pola kemitraan. Asosiasi Franchise di Indonesia atau yang bisa disingkat dengan AFI pada 22 November 1991 dengan bantuan International Labour Organization atau bisa disingkat dengan ILO. Bagaimana perkembangan franchise di Indonesia? Perkembangan franchise di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan sejak tahun 1990-an. Beberapa tahun terakhir, bisnis franchise di bidang makanan ini tumbuh dengan pesat. Jika kita amati, maka kita akan dengan mudah menemukan berbagai jenis franchise kreatif, khususnya di bidang kuliner. Contoh seperti KFC, McD, atau Pizza Hut, yang merupakan merek dari Amerika Serikat, dan masih banyak contoh lainnya. Dalam perkembangan industri franchising di Indonesia, terdapat beberapa aturan hukum yang penting untuk dikutip, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan merupakan landasan utama yang mengatur praktik bisnis franchise di Indonesia. Selain itu, terdapat juga regulasi-regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba yang mengatur lebih detail tentang praktik waralaba di Indonesia. Regulasi-regulasi ini mengatur berbagai aspek, termasuk kewajiban dan hak pemilik franchise dan penerima franchise, prosedur pendaftaran dan pengawasan, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil bagi kedua belah pihak, serta untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Dengan mematuhi aturan-aturan ini, diharapkan industri franchising di Indonesia dapat terus berkembang secara positif dan berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu sejarah hukum franchise di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengatur dan mengembangkan industri franchise sebagai bagian penting dari perekonomian nasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam kontrak franchise menjadi sangat penting. Aturan hukum yang mengatur praktik bisnis franchise di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil, serta melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Ada yang ingin ditanyakan?